koruptor kelas kakap mendadak muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri minta ditangkap. Tolong tangkap saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri, lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanya sedikit-sedikit, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, dan polisi. Anggap saja zakat buat mereka, toh itu juga bukan uang kita. Saya di sini minta diadili, saya tak hendak membantah itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar, membuat saya terlihat tak bersalah. Saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu, bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi, jadi pemerataan seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati sendiri. Kami ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga iuran 17-an. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui dengan perbuatan baik. Kami menjadi dihormati. Mana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan? Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Banyak korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila, atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Setelah kita hidup rukun, berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? Emma Ainun Najib bilang kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Seperti terlepas beban saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tidak mencari sensasi dengan semua ini. Marilah mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah di negeri ini. Terus terang saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau pusar. Kadang saya tetap heran dengan aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar percaya bahwa koruptor seperti saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga meskipun koruptor seperti saya sudah berasal dalam penjara, masih saja tetap diberi keleluasan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik, dengan benar, serta secara murni dan konsekuen.